Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat belajar materi berikutnya mengenai akhlak sosial. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Ai Ageng Sari, dan rekan saya Ani Fitriani dan Ria Nugraha. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai akhlak sosial dan teman-teman bisa menyimaknya dari sekarang. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh saudari Ani Fitriani. 1. Pandangan Islam terhadap kehidupan sosial. Sosial adalah bagaimana cara manusia berinteraksi antara individu yang satu dengan individu yang lain, di mana mereka menjalin hubungan antara sesama dalam berbagai kegiatan bersama dan hubungan inti dari sebuah interaksi di antara mereka di lingkungan masing-masing tidak terkait oleh sebuah pola tertentu. Menurut Koetjadiningrat, dalam kehidupan masyarakat banyak sekali terdapat perantara-perantara sosial. Keanekaragaman perantara-perantara sosial tersebut berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya dalam sebuah komunitas. Ada 8 perantara sosial menurut Koetjadiningrat, yaitu 1. Perantara sosial yang bertujuan memenuhi kebutuhan kehidupan kekerabatan, misalnya keluarga. 2. Perantara sosial yang bertujuan memenuhi kebutuhan manusia untuk mata pencarian, misalnya pertanian. 3. Perantara yang bertujuan memenuhi kebutuhan ilmiah manusia, misalnya ilmu pengetahuan. 4. Perantara sosial yang bertujuan memenuhi kebutuhan pendidikan, misalnya sekolah. 5. Perantara sosial bertujuan memenuhi kebutuhan rohani batiniah dalam menyatakan rasa keindahan dan rekreasi, misalnya seni rupa dan seni lukis. 6. Perantara sosial bertujuan memenuhi kebutuhan manusia untuk berhubungan dengan Tuhan atau alam gaib, misalnya masjid, gereja, pura, wihara. 7. Perantara sosial bertujuan memenuhi kebutuhan untuk mengatur kehidupan berkelompok-kelompok atau bernegara, misalnya pemerintah, partai politik, dan lain-lain. 8. Perantara sosial bertujuan mengurus kebutuhan jasmani manusia, misalnya pemeliharaan kesehatan dan kecantikan. Istilah berinteraksi di dalam Islam diartikan sebagai suatu sifat yang mengarah pada rasa empati terhadap kehidupan antar manusia, sehingga timbul sifat tolong-menolong, membantu dari yang kuat terhadap yang lemah, mengalah terhadap orang lain, sehingga sering dikatakan bahwa seseorang dikaitkan sebagai manusia yang mempunyai jiwa sosial yang tinggi. Pada dunia pendidikan, istilah untuk menyebut salah satu jurusan yang harus dipilih ketika memasuki jenjang sekolah menengah atas atau pilihan ketika memasuki perguruan tinggi, dan jurusan tersebut adalah jurusan yang berkaitan dengan segala aktivitas yang berkenaan dengan hubungan antar manusia. Manusia dalam kehidupan sosial menggunakan akal budi sebagai suatu sistem nilai yang berlaku dalam kurun waktu tertentu. Hidup berbudaya tersebut meliputi filsafat, aktivitas, dan artefak yang meliputi segala aspek kehidupan manusia itu sendiri, seperti pandangan hidup, politik, teknologi, komunikasi, ekonomi, sosial, keamanan, dan lainnya. Manusia berperan sebagai makhluk individu dan makhluk sosial yang dapat dibedakan melalui hak dan kewajibannya. Namun keduanya tidak dapat dipisahkan karena manusia merupakan bagian dari masyarakat. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu masyarakat dambaan Islam. Masyarakat dambaan Islam adalah masyarakat yang semangat Islam sebagai penyatunya.
Masyarakat Islam mempunyai sebutan khusus yaitu umat. Masyarakat Dambaan Islam merupakan masyarakat yang memiliki semangat Islam untuk membentuk tahanan-tahanan yang bersumber dari hukum yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ibnu Qayyim al-Jauzi mengatakan bahwa pembentukan masyarakat Islam bertujuan membangun hubungan yang kuat antara individu sebuah masyarakat dengan menerapkan sebuah ikatan yang terbangun di atas kecintaan sebagai realisasi sabda Rasulullah yang berbunyi, "Tidakkah sempurna imam salah seorang di antara kamu sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri?" Hadis riwayat Bukhari. Masyarakat dengan semangat Islam membentuk tatanan-tatanan yang bersumber dari hukum Nabi Muhammad SAW. Tatanan tersebut diantaranya yang pertama tauhidullah, yaitu setiap individu masyarakat Islam semestinya mendasarkan hidupnya pada prinsip tauhid yang mengesahkan Allah dan tercermin dalam segi kehidupan seperti pada ibadah dan doa, maksudnya tidak ada yang patut kecuali Allah. Tauhid mencari nafkah dan berekonomi. Tauhid dalam kegiatan dakwah dan pendidikan. Kegiatan dalam berpolitik, sikap hidup secara keseluruhan termasuk ucapan-ucapan sebagai ungkapan hati dan menerima peristiwa sehari-hari. Yang selanjutnya yaitu toleransi inter dan antar umat beragama dalam Islam. Dalam bahasa Inggris disebut tolerance, memiliki arti kesabaran atau kelapangan dada. Toleransi akan menghasilkan kehidupan masyarakat yang rukun. Istilah rukun berasal dari bahasa Arab, yakni ruknun, yang berarti dasar. Sedangkan menurut kata sifat, rukun berarti damai. Toleransi ada dua macam. Yang pertama, toleransi antar sesama muslim dan toleransi antar umat beragama. Toleransi antar sesama muslim. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat Al-Hujurat ayat 10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatu fa aslihu baina akhawaykum. فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Quran surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat 10. Yang selanjutnya, toleransi antar umat beragama. Toleransi hendaknya dapat dimaknai sebagai suatu sikap untuk dapat hidup bersama masyarakat penganut agama lain, dengan memiliki kebebasan untuk menjalankan prinsip-prinsip keagamaan ibadah masing-masing tanpa adanya paksaan dan tekanan, baik untuk beribadah maupun tidak beribadah dari satu pihak ke pihak lain. Sikap toleransi itu direfleksikan dengan cara saling menghormati, saling memuliakan, dan saling tolong-menolong. Jadi, sudah jelas bahwa sisi akidah atau teologi bukanlah urusan manusia, melainkan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada kompromi serta sikap toleran di dalamnya. Sedangkan kita bermuamalah dari sisi kemanusiaan kita. 4. Prinsip-prinsip Islam dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Ekonomi syariah adalah ekonomi Islam yang merupakan ilmu mempelajari perilaku ekonomi manusia yang perilakunya diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasarkan dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam. Tujuan ekonomi Islam berpedoman pada tercapainya kebaikan, kesejahteraan, keutamaan, serta menghapuskan kejahatan, kesengsaraan, dan kerugian pada seluruh penciptanya. Adapun dalam hal ekonomi, tujuannya adalah membantu manusia mencapai kemenangan dunia dan di akhirat, yaitu dengan memiliki prinsip-prinsip Islam sebagai berikut. 1. Berbagi sumber daya
dipandang sebagai pemberian atau titipan dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. 2. Islam mengaku kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu. 3. Kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerjasama. 4. Ekonomi Islam menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang saja. 5. Ekonomi Islam menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan banyak orang. 6. Seorang muslim harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari penentu di akhirat. 7. Zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi batas atau nisab. 8. Islam melarang riba dalam segala bentuk. 5. Pandangan Islam terhadap beberapa persoalan: kemiskinan, kebodohan, dan pengangguran. Kemiskinan menurut Islam disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya karena keterbatasan untuk berusaha, penindasan, cobaan Tuhan, dan pelanggaran terhadap hukum-hukum Tuhan. Islam menyadari bahwa dalam kehidupan masyarakat akan selalu ada orang kaya dan orang miskin. Quran Surah An-Nisa ayat 135. Sungguh hal itu memang sejalan dengan sunatullah sendiri. Kebodohan termasuk sebab kesesatan yang paling besar. Tidak sebatas sesat diri, namun menyesatkan orang lain. Bahaya kebodohan lebih-lebih pada seseorang yang diikuti. Bentuk-bentuk kebodohan dalam agama yang berbahaya: 1. Kebodohan terhadap manhaj salaf. 2. Kebodohan terhadap posisi akal sehat dalam agama. 3. Kebodohan terhadap petunjuk dalil. 4. Kebodohan terhadap maqasid syariah. 5. Kebodohan terhadap kebodohan diri. Pengangguran. Islam telah memperingatkan agar umatnya jangan sampai ada yang menganggur dan terpeleset ke jurang kemiskinan. Karena ditakutkan dengan kemiskinan tersebut, seseorang akan berbuat apa saja termasuk yang merugikan orang lain demi terpenuhinya kebutuhan pribadinya. Namun kenyataannya tingkat pengangguran di negara-negara yang mayoritas berpenduduk muslim relatif tinggi. Syarat yang paling utama adalah kita harus berusaha untuk mencari rezeki yang dijanjikan itu. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan sistem, yaitu siapa yang bekerja maka dialah yang akan mendapatkan rezeki, dan barang siapa yang berpangku tangan maka dia akan kehilangan rezeki. Pengangguran dapat dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu 1. Pengangguran jabariyah atau terpaksa. Suatu pengangguran di mana seseorang tidak mempunyai hak sedikit pun memilih status ini dan terpaksa menerimanya. Pengangguran seperti ini umumnya terjadi karena seseorang tidak mempunyai keterampilan sedikit pun, yang sebenarnya bisa dipelajari sejak kecil sebagai modal untuk masa depannya, atau seseorang telah mempunyai suatu keterampilan tetapi keterampilan ini tidak berguna sedikit pun karena adanya perubahan lingkungan dan perkembangan zaman. 2. Pengangguran khiyariyah. Seseorang yang memilih untuk menganggur padahal dia pada dasarnya adalah orang yang mampu untuk bekerja. Namun pada kenyataannya dia memilih untuk berpangku tangan dan bermalas-malasan hingga menjadi beban bagi orang lain. Dia memilih hancur dengan potensi yang dimiliki dibandingkan menggunakannya untuk bekerja. Dia tidak pernah mengusahakan suatu pekerjaan dan mempunyai pribadi yang lemah hingga menjadi sampah masyarakat.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Penjelasan materi mengenai akhlak sosial dari kelompok 9 telah disampaikan. Semoga materi yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya, khususnya untuk kami para pemateri. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.